Minggu lalu kita sudah merayakan Hari Pahlawan Merdeka. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar siapa yang pantas disebut pahlawan. Satu, orang yang tidak tawar hati. Ya, mengapa? Karena orang yang tawar hati itu kekuatannya menjadi kecil. Kecillah kekuatanmu ketika engkau tawar hati. Ditulis di Alkitab, ya. Nah, orang Kristen nggak boleh kecil kekuatannya. Kita harus punya kekuatan besar menghadapi dunia ini, ya. Nah, kenapa orang bisa tawar hati? Itu penyebabnya 3 1, kecapean, lelah. 2, kecewa. 3, ketakutan. 3 ini harus dihindari. Ya, sudah jangan terlalu capek kerja ya. Harus ada waktu istirahat memang. Saya nggak boleh terlalu capek dalam pelayanan ini juga. Elia terlalu capek, tawar hati. Tuhan cabut nyawa saya. Bayangkan pendeta sekaliber Nabi Elia. Ya istilah pakai sekaliber karena memang ini orang hebat. Ya, nurunkan api dari langit. Pelayanan Elia ditandai api. Kalau pelayanan Musa ditandai air. Musa membelah laut. Mujizat pertama yang diajarkan Musa di Mesir, air menjadi tulah di Mesir pertama itu kan Musa. Air jadi darah. Kalau Musa air, Elia api. Tawar hati karena kecapean. Saya punya teman bilang, Pak aku kira repot setengah mati. Loh, ojo loh, jangan loh. Tawar hati nanti. Iya. Saking repotnya Pak, aku gak sempet makan. Hah? Gak sempet makan, oke lah bisa saya terima. Dan saking repotnya Pak, aku gak sempet mandi. Wah ini jijik, ini gila nih. Mosok sih gara-gara repot sampai mandi gak sempet, makan gak sempet oke. Kalau mandi gak sempet, janganlah peliket kabeh. Ya, mojok saya bilang. Ayo, tidak boleh tawar hati. Yang kedua, siapa yang disebut pahlawan? Orang yang mempunyai senjata, yaitu gada pahlawan. Senjatanya apa? Gada pahlawan. Gada, kalau gada masih ingat Mazmur 23. Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Ya, orang yang punya gada pahlawan dan disimpannya dalam menara apa? Daud. Kidung Agung 4 ayat 4 ada ayatnya. Lehermu seperti menara Daud. Tempat menyimpan senjata. Gada para pahlawan. Ya, leher ini yang menghubungkan kepala Kristus dengan tubuh. Jemaat, orang percaya ini tubuh Kristus. Ini yang menghubungkan. Coba pegang lehernya. Semua pegang leher. Ku terhubung denganmu. Nyanyi. Selalu melekat di hati. Jadi WL saya minta ya. Kalau nyanyi lagu Ku Terhubung jangan angkat tangan. Pegang leher. Ini hubungkan. Apa ini leher? Ini penyembahan. Worship. Daud seorang worshiper. Penyembah benar. Mazmur isinya penyembahan. Hari Rabu kita namakan ibadah leher. Ibadah penyembahan. Nanti Rabu istimewa. Siapa yang khotbah? Jacqueline Selose. Ini hebat. Penyembah yang luar biasa. Rebu ya. Enggak pakai Jacqueline aja tanya nih bapak-bapak. Ya paketmu ya, hampir penuh ya bapak-bapak yang lain. Ini ada Jacqueline saya kira nanti bapak-bapak ngalah ya, duduk di bawah ya. Enggak apa-apa, mbak-mbak Tuhan ngalah. Rebu depannya lagi ada Petra. Tapi mungkin ya, Rebu depannya kita enggak di sini. Kita pindahkan ke gereja Wijaya. Karena ini panggung mau direnov.
untuk 1 Desember Natal. Loh, wis Natalan rek gitu ya. Tanya Pak Beni, biayanya 100 juta lebih. Karena orang yang ngerti ya, Natal butuh banyak biaya memang. Ya ini baru panggung, belum lighting, mau diganti, oke. Karena Pastor Timothy ya, anak muda, kreatifnya kalau anak muda lewis kita tuwek-tuwek iki ngene wis cukup saudara. Kene cukup wis. Anak muda nggak bisa. Wah ganti, harus bagus. Oh ya oke. Ya, saudaraku, ayo kita akan lihat ya. Hari ini saya berdoa saudara jadi pahlawan. Orang yang suka nyembah Tuhan, itu pahlawan. Terakhir, orang yang bisa mengendalikan diri, punya penguasaan diri. Amsal 16:32. Orang yang bisa menguasai dirinya, itu seperti pahlawan. Merebut kota. Ya, minggu lalu sudah saya tunjukkan gambar pahlawan ya, saya nggak ngulang ya. Sudah dapat minyak kan minggu lalu? Oh belum, coklat ya. Minyak kemarin di PM saya bagi. Saya tanyakan. Minggu lalu saya tanya ada yang jawab, Untung Suropati itu rumahnya Pak Julius. Ada yang tahu, padahal itu sulit ya. Ngurah Rai ada yang tahu. Ya orang Bali biasanya ya. Oke, jadi saya nggak ngulang lagi. Tadi jam 5 baru saya bikin pertanyaan karena jam 5 belum minggu lalu. Saya bagi beras ya. Jadi ini untuk memeriahkan Hari Pahlawan Merdeka. Amin. Bangga jadi orang Indonesia? Bangga? Benar? Ayo nyanyi. Kita berdiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bilang merdeka. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saya ingin kita semua jadi pahlawan. Mau jadi pahlawan? Bisa menguasai diri ya. Saudara, jangan sampai ya lihat ada beberapa kasus terakhir ini. Karena gak bisa menguasai diri. Tahu ya? Saya gak usah jelaskan. Nanti saya diminta klarifikasi. Atau saya bisa disomasi ini kalau mengucapkan ini. Ya kan? Nah, saudara jangan nuruti. Delok wedok ayu, tak kawin ae wis. Seksi. Wah, yang ini berisi nih, cewek berisi. Dulu taunya sih tahu isi. Ya, atau hikwan isi. Kemarin saya baru ketemu hikwan isi. Waduh, enak saudara. Ya, saya sudah lama nyari langganan tuh sudah pindah nggak tahu teleponnya. Cewek isi, wah kawin terus, nggak bisa menguasai. Kayak Soleman jebol 1000 istri. Ya, bendino nyewek kon cepet mati, bener. Saya ketemu beberapa orang cerita, iku suki Pak, bojone akeh, cepet mati Pak, gak kuat bendino nyewek kata. Iya, Soleman nuruti terus. Saya tuh dia tulis Amsal berapa? 16 ayat 32 kan? Karena dia yang nulis, dia yang punya pengalaman ini. Gak bisa ngendalikan dirinya. Ya memang duitnya banyak, mau kawin berapapun bisa, cukup bisa ngingoni. Tapi Anda akan mati. Ya, jangan saudaraku. Saya berdoa semua pahlawan. Ini khotbah minggu lalu. Coba bilang sama sebelahnya. Halo hero. Jangan bilang saya hero kok. Panggil hero. Ini bukan hero-hero. Hero itu pahlawan. Malam ini saya akan tutup dengan share tentang Gideon. Tentang siapa? Hari Rebo saya bahas tentang Yakub. Seorang penipu jadi Israel, pahlawan. Saya nggak bahas ulang tentang Rebo, karena Rebo banyak yang datang. Nanti dengar, wah bosen Pak saya ngulang lagi. Oke, hari ini saya bahas tentang Gideon. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon di Ofra. Dia ada di tempat pengirikan gandum yang dijadikan tempat pemerasan anggur. Milik dari Yoas, ayahnya Gideon sendiri. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon.
Gideon ada di situ ngapain? Sembunyi. Ngapain saudara? Dia takut. Wong Jawa bilang delik. You know is delik. Iyo arek kula delik iku Pak, nang kono Pak delik. Tetapi malaikat Tuhan menyapa Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Aneh. Dia takut loh. Ya, dia wedi. Wedi apa wedi? You know is wedi apa wedi? Oh, wedi kocik iki. Ya. Takut, delik, sembunyi, tapi Tuhan berfirman melalui malaikatnya memanggil Gideon, you are hero. Halo, amin. Kamu tuh hero. Saudara-saudaraku. Saya melihat beberapa hal yang penting di sini. Yang pertama, cara Tuhan melihat, cara Tuhan apa? Menilai itu berbeda dengan manusia. Manusia lihat dia penakut. Tapi Tuhan menilai dia hero, pahlawan. Manusia hanya melihat Daud sebagai seorang remaja, anak remaja biasa. Pipinya berwarna apa? Itu adalah lambang darah Yesus sebenarnya. Saya pernah khotbahkan ini, ada orang tanya, loh Pak kok bisa darah Yesus? Loh darah Yesus itu warnanya apa? Merah. Alkitab tulis pipinya merah, lambang darah Yesus. Banyak orang-orang yang gak bisa, kok gini ya, kok gitu ya. Pak Sam kok terangkan gini, ya memang mungkin ilmunya lain. Ya, sekolahnya beda. Saya sekolah di Tabernakel, saya sekolah di Kabar Mempelai. Saya sekolah di gereja baptis. Banyak, saya jadi pendeta di sekolahnya banyak. Jadi saya nggak pernah fanatik. Saya pernah sekolah di Katolik juga tahu. Jadi saya banyak. Saya di mimbar nggak pernah jelekkan aliran lain. Saya nggak pernah membahas tentang doktrin baptisan harus begini, gini. Karena saya tahu semuanya bagus. Yang penting nama Tuhan Yesus kita tinggikan. Amin. Di tempat ini hanya Yesus yang kita muliakan. Amin, saudaraku. Ya, ayo kita akan lihat saudara bagaimana ya Tuhan ingin kita jadi Gideon. Engkau pahlawan yang gagah padahal takut, padahal sembunyi. Daud seorang remaja biasa, orang bilang arek cetas gede gitu. Ya, waktu datang aja saudaranya tanya, ngapain kamu kesini? Loh saya disuruh papa, dedi. Nganterin ini loh, susu sama kue. Kalian kan perang, saya cuma disuruh aja. Saya ini cuma gojek, nge-grab istilahnya sekarang. Ya, tapi Tuhan lihat Daud adalah raja selanjutnya. The next king. Tuhan lihat, ini anak ini raja. Itulah sebabnya hari ini saudara dan saya tidak perlu pusing dengan penilaian manusia. Biar saudara dianggap, arek iki arek bambung. You know bambung? Ini banyak istilah-istilah yang orang opo sih iku. Iki arek melarat, biarin. Hari ini masih dinilai melarat. Yang akan datang Tuhan lihat saudara ini konglomerat. Saudara jadi orang kaya, amin. Bener, gak usah pusing dengan penilaian manusia. Yang penting Tuhan nilai kita. Nanti akhirnya engkau jadi raja. Engkau terima berkat. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Ya, saya ingat khotbahnya pendeta Insinyur Timotius Bekti dari Semarang. Dia bilang waktu dia kuliah di ITB, dia insinyurnya ITB. Itu ada temen yang hanya naik sepeda ontel, paling nggak punya. Yang lain udah mobil, udah motor besar. Sekarang yang dulunya naik sepeda apa? Ontel. Sekarang paling kaya di antara teman-temannya yang satu angkatan di ITB. Loh, dia kesaksiannya Pak Insinyur Bekti ini, saya ingat ya, ada khotbah-khotbah yang kita mungkin lupa, tapi ada kesaksian yang kita nggak bisa lupa. Seumur hidup nyantol udah. Dia bilang saya sampai kaget. Justru teman ini yang dulu dihina, dianggap paling nggak punya, paling rendah, sekarang paling
Saya doakan saudara diangkat Tuhan semua, naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Amin. Hari ini engkau masih di bawah, Tuhan akan bawa engkau naik. Jangan bingung dengan penilaian manusia. Yakin? Amin. Jadi Rasul Paulus ingatkan jemaat Korintus. Ya, kamu masih ingat gak? Dulu kamu sebelum mengenal Tuhan, gak banyak orang pinter di Korintus. Gak banyak orang yang terpandang. Itu orang punya kedudukan. Gak banyak orang berpengaruh, itu orang punya duit. Tetapi sekarang berbeda. Apa yang bodoh bagi manusia dipilih Tuhan. Amin. Apa yang lemah dipilih oleh Tuhan. Jadi hari ini biar orang menilai saudara apapun, bilang aja, acu bebe. Bilang aja, EGP, emang gua pikirin. Yang penting saya hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Gideon, engkau adalah pahlawan. Yang kedua, yang terakhir, saya hanya bahas dua aja. Memang nggak boleh panjang-panjang ya. Yang kedua adalah Gideon berperang dengan cara yang tidak lazim. Katakan, berperang dengan apa? Cara yang tidak lazim, saudara. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang cara Gideon berperang. Ya, tidak lazim caranya. Kenapa Pak tidak lazim? Nah, saya ingin malam ini saudara dan saya mau melakukan yang tidak lazim untuk Tuhan. Yang apa? Tidak biasa. Jangan yang biasa-biasa. Semua bilang, aku mau itu. 2, 3. Wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak nar, dia melakukan yang gak lazim. Gak ada dan tidak pernah ada. Orang membawa minyak harganya 300 dinar. Sudah tahu gak? Aduh, kalau orang itu gak cinta Yesus, gak mungkin dia ngelakukan itu. Minyak ini ditumpahkan, ya, ditumplek blek. Ayo ucapkan 2, 3. Ditumplek blek. Berarti apa? Ada sisanya? Anak sih digawa mulai? Dibawa pulang? Enggak ada. Ditumplek blek semua. Dia enggak bilang, Tuhan sorry loh, ini minyak ini larang loh Tuhan. Aku 300 dinar berarti kerja 300 hari. 1 tahun. Kerja untuk beli minyak ini. Tak semprot ya Tuhan. Trut. Sudah ya Tuhan, cukup ya. Tak bawa pulang ya. Larang iki Tuhan. Enggak. Ditumplek blek. Dipecah sama dia. Dituang semua. Bayang no, saudara minyak larang ya. Pakai cuma trut. Saudara lewat. Saudara lewat orang biasa. Begitu saudara lewat, jauh dikit orang noleh. Sopo itu? Pernah enggak? Orang lewat, dia sudah jauh, sudah bilang, loh minyak apa ini ya? Enak ini minyak ini. Itu kok nanti beli di mana ini? Di Singapura, di Swiss, di mana? Di Amerika. Orang pasti tanya. Tapi ini bayangkan satu rumah baunya apa? Semer. Karena ditumplek blek. You know? Nanti sampai rumah tanya sama orang, apa aku ditumplek blek. Kawabe wis. Tuhan, wis Tuhan, aku gak nyukup belas wis. Entek no untuk Tuhan. Lakukan sesuatu yang tidak lazim untuk Tuhan. Katakan amin yang mau. Bayangkan perang, kalau saudara jadi komandan perang ya. Saudara jadi pemimpin. Kalau bawa anak buah, ayo perang. Harus bawa apa perang? Hah? Indonesia ini tidak mengharuskan ya, rakyatnya wajib militer. Di negara lain Korea aja, artis-artis Korea ganteng-ganteng harus wamil. Wajib mestinya Pastor Timothy itu bisa langsung warga negara Singapura. Paspor merah. Tapi anak-anak saya bilang gini, Pak jangan Pak, susah nanti. Papa jangan PR Singapura. Nanti kita nih harus wamil, harus army. Army itu apa?
Qatar. Anak Singapura semua. Bela negara. Wah, jadi gagah-gagah. Ada dilatih fisik, dilatih mental, dilatih dicuci otak semua. Cinta negara, cinta tanah air. Ya, sini enggak ya. Mestinya harusnya gitu bagus. Anak-anak muda. Supaya punya kekuatan ya, fisik dan sebagainya. Saudara kalau perang itu bawa apa? Pedang. Apa lagi? Senjata pasti. Pistol, laras panjang, laras pendek, dinamit, granat, taruh semua di sini. Opo ae wis. Tapi ini perangnya dengan cara yang tidak lazim. Apa itu? Satu, bawa bejana dari tanah liat. Bejana itu gentong. Jangan ingat gentong emas. Itu suka makan saya kalau malam karena karena restoran buka ya gentong emas. Ya kan? Wah ini saya nggak di apa? Endorse tapi mengucapkan. Nggak apa-apa, berbahagialah Anda. Ya. Suruh bawa apa lagi? Obor. Dulu obor, sekarang namanya sentolop. Sentolop. Sekarang namanya apa ini? Ini apa nih? Ya, obor. 3, suruh bawa trompet. Senjatanya enggak lazim. Berikan sesuatu yang enggak lazim untuk Tuhan. Kerja sak tahun ditumplek blek. Wangel, enggak ono ya memang cuma situ. Itu tidaklah. Sebab itu Yesus berkata, selama Injil diberitakan, apa yang dilakukan wanita ini selalu juga diberitakan. Sampai detik ini 2024 kita masih khotbahkan perempuan ini. Dahsyat. GSJS mau memberi yang tidak lazim untuk Tuhan. Amin. Saya buka gereja ini dulu pertama kali kalau minggu 10 jam kebaktian. Bener. 10 jam. Tuhan, aku mau yang gak lazim. Gereja lain gak ono kayak gini. Mau bilang edan ini, sampel ini, gila ini, stres ini. Jarno, aku memang tergila-gila dengan Tuhan. Halo amin. Tergila-gila sama Yesus. Bapak-bapak pernah gak tergila-gila sama cewek? Pernah gak Pak? Loh, gak pernah? Bapak ini kok ngowo? Ngantuk ya? Makanya saya semangat ya Kak, semangat saudara ketiduran, saya pun melok ketiduran di sini. Ya, ibu-ibu pernah nggak tergila-gila sama seorang cowok? Pernah? Ya pernah. Sekarang suami Anda kan? Ya kan? Pak, kalau tergila-gila gimana? Wah, pengennya semua yang punya, yang dia miliki di kekno. Teman saya tergila-gila sama cewek. Dia bilang sama ceweknya, iki loh, mobil PN. Kaget ceweknya. Kok jangan, nggak apa-apa, bawa Pak. Padahal teman saya ini orang super pelit. Mangan bareng gak pernah bayari. Dia bilang talentaku dibayari. Waduh, kon kok talentanya dibayari gak pernah bayari kayak apa. Pelitnya ampun. Satu kali dia jatuh cinta, tergila-gila sama cewek. Dia bilang sama ceweknya, PN bahan pulang. Waktu itu yang diberikan sama dia itu kunci BMW X5. Bawa pulang. Oh tutup BMW loh. Ini PCA. Setelah, pasang kau BMW. Ini Fortuner. Bawaan pulang. Loh, nggak usah. Nggak apa-apa wis dah. Aku cinta sama kamu. Bawaan pulang. Mateng kon. Kenapa kita nggak bisa begitu kepada Yesus? Kok nggak ada amin? Aku tergila-gila dengan Engkau Tuhan. Ya, mesti kurang satu yang saya inginkan. Saya ingin bikin GSJS 24 jam. Belum terwujud ini. Belum, saya cuma minta Tuhan kasih kesempatan. Sebelum kalau saya Tuhan panggil saya, semoga saya nggak dipanggil Tuhan langsung diangkat Tuhan hidup-hidup waktu Tuhan datang. Semoga. Kok nggak ada amin? Apa, pingin aku mati? Wes tak mati ya wes. Godok iki Pak Sob. Iya, ingin Pak Sob mati? Enggak kan? Nah, lah iso jok mati-mati wes. Tuhan datang aku diubah. Sekejap naik. Ya Tuhan, pengen ini dari dulu ini ngomong terus nggak terwujud. Mari ini terwujud. 24 hours. Mulai jam 00 ibadah pertama sampai minggu gini nih kan jam 9 kan selesai sampai jam 11.
Malam season terakhir, jam 12 buyar. Siap yang pakai jas, bapak-bapak. Tak siap no ambulan kok. Bawa UGD kalau semaput, saudara. Bikin sesuatu yang gak lazim. Katakan amin. Daud juga senjatanya gak lazim. Ya, waktu melawan raksasa, siapa namanya? Goliat bawa lembing, tombak, baju sirah, ketopong, komplit wes. Saul pun tahu ki Daud apa perang, dikasih dipinjemi baju perangnya Saul, malah gak iso melaku. Malah gak bisa jalan. Terlalu apa? Antep. Dia bilang, aduh aku lek nggo iki ya, aku iso ditek-itek mek Goliat iki. Diincak-incak aku, mati malah penyet. Gak wis, buang, coplok sama dia. Senjatanya apa? 5 senjata Daud. Masih ingat? Kalau nggak ingat belajar sekolah minggu lagi. Ikut kids. Diajarin. 1 bawa apa? Ketepil. Loh ini gak lazim kan? Ya, ketepil itu gawe ngadepi golek manuk. Ono manuk ketepil. Cok. Wah. Ya toh, bawa apa lagi? 5 batu yang licin. Sampai Goliat tersungging. Tersinggung. Hei, kau nanggep aku ki asu yo? Anjing ya? Ya, kamu Scooby-Doo. Halo, amin. Loh, Scooby-Doo itu apa? Anjing besar. Pak, di ayatnya nak Scooby-Doo, kawan. Suruh klarifikasi. Mana ayatnya Scooby-Doo? Waduh, sampai nih titik-titik klarifikasi. Ya, sampai mesti banyak belajar supaya nggak terlalu sering minta klarifikasi. Wong iki lo imajinasi saya. Wong Goliat bilang, mbok pikir aku anjing, asu lo. Anjing kan namanya Scooby-Doo. Wah, Anda ini gimana? Ya, kamu pikir aku anjing? Iya, memang lu anjing. Lu nggak tahu lu Scooby-Doo. Pak, yang mana? Di mana? Ayat pasal berapa? Kau no, itu imajinasi saya. Saudara kok nggak tahu, kita bawa firman ini harus mulai mengimajinasikan. Yang penting nggak keluar dari rule dan tidak menghujat Tuhan. Kalau sudah mulai Yesus bukan Tuhan, wah ini sesat ini. Ya, neraka nggak ada, wah ini. Surga juga nggak ada, wah ini ngawur. Ya, pokoknya boleh asal dalam garis firman. Katakan amin. Saya punya teman dulu lebih hebat dari saya kalau khotbah jauh. Ya, dia bisa berimajinasi. Saya belum sampai di situ. Dia udah meninggal tapi. Ya, wah, saya kalau dengerin khotbah hebat iki, jago. Aku durung tutuk ilmuku iki. Saya enggak bilang iki sesat iki, gak ono nang kita enggak. Saya malah bilang, wah, saya harus banyak belajar ini. Saya belum apa-apa ini. Nah, ingat di atas langit masih ada langit. Jangan merasa Anda paling hebat, jangan merasa Anda paling pinter, paling cantik, paling kaya, jangan. Masih ada yang lebih. Dan yang paling top adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Apa senjatanya? Kita bahas sebagai penutup. 1, buyung dari tanah liat. Harus dipecahkan. Saya bahas ini aja sebagai penutup. Buyung dari tanah harus diremukkan. Dia, ya. Tanah liat. Kita manusia dibuat dari apa? Tanah liat. Biar cantik keren, ibu-ibu. Ya, ini artis Pak. Coba suruh 1-2 hari jangan mandi, lalu digosok. Keluar apa? Hah? Keluar lempung. Keluar manusia ini dari tanah, saudara. Ya, innanillahi wa inna ilahi rojiun. Saya kalau di kuburan layanan saya selalu ucapkan ini. Saya ambil tanah, manusia dari tanah harus kembali kepada tanah. Innanillahi wa inna ilahi rojiun. Yang Muslim langsung bilang, amin. Loh, saya khotbah kan untuk semua, bukan hanya untuk yang Kristen. Saya ambil rumput, saya ambil bunga, manusia seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Pagi tumbuh, sore sudah layu. Demikianlah firman Tuhan. Selesai. Sudah, ya. Nah, saudara-saudaraku,
Kita lihat bahwa kita manusia ini dari tanah. Ada yang bilang, Pak, ini anak ini selalu bikin masalah, Pak. Ya, ruwet hidupnya. Mungkin dibuat dari tanah sengketa. Iya, mungkin. Arek iki Pak ya suka medeni wong Pak. Nakut-nakuti orang, nakut-nakuti arek cilik. Mungkin dibuat dari tanah kuburan iki Pak. Tanah kuburan lah medeni sudah. Kalau ini suka jalan-jalan Pak, suka shopping Pak, suka keluyuran. Mungkin dibuat dari Tanah Abang. Karena di Jakarta ada tempat shopping Tanah Abang. Wis tanah longsor, tanah apa mana. Manusia dari tanah. Yang setuju bilang amin. Ini harus dihancurkan. Diremukkan. Harus dirobek daging ini. Sampai tidak bersuara. Daging ini bersuara terus. Ya, kita matikan. Diam, nggak boleh. Yaitu lewat puasa. Lewat apa? Perobekan tirai. Pintu tirai itu kena puasa. Pintu kemah itu kepenuhan Roh Kudus. Pintu gerbang itu percaya Yesus. Ya, saudaraku, lewat puasa. Bagaikan tirai bait suci yang robek. Dan jalan ke ruangan Maha Kudus terbuka. Saya berdoa, kita gunakan kesempatan puasa 40 hari. Mulai kapan? 22 November besok. Sampai tampilkan iklannya sampai tanggal 31. Ayo saudara, kita puasa. Ya, mau puasa? Kita robek, kita pecahkan daging ini. Pagi wis kruyuk, aduh. Ya, pagi perutnya sudah keroncongan, jazz, dangdut. Ya, klasik, pop, itulah konconnya keroncong saudara, dangdut dan sebagainya. Tapi kita bilang, nggak boleh, nanti malam, lapar, mangan tok ae kon iki, kita ngomong sendiri kan, nggak boleh, kita pecahkan, ini pahlawan, pecahkan tempayan, karena tempayan dari tanah. Manusia dibuat dari tanah. Ini masuknya di sini ya. Saudara jangan bingung. Oh, apa sih? Tempayan tadi kok bisa dihubung no? Nah, masuknya dari situ. Saudara harus terbiasa dengar ini. Ya, masuknya kok gini, Ya, memang itu. Ya, ayo dimatikan daging kita. Yang mau katakan amin. Lewat apa? Puasa. Disiksa dagingnya. Bukan seperti teman saya ya, dulu saya masih sekolah itu anak-anak kan semua belajar bela diri, belajar ilmu, tenaga dalam. Itu zaman saya dulu masih usum gitu-gitu. Teman saya cerita, tadi malam saya tidur di atas paku. Loh, apa kan? Tak siksa diriku supaya aku sakti. Wah, gak perlu. Ngapain kamu tidur di atas paku? Yesus sudah di paku buat kita semua. Kamu gak perlu tidur di atas paku. Masuk lu. Kok mosok tak kondoi kamu ini sampean ini gak perlu ya, disiksanya bukan dengan tidur di atas paku, disiksa dengan puasa. Kita tutup tahun ya, kita selesaikan dengan puasa. Kalau gereja lain maaf ada yang puasanya mengcover puasa agama lain, ya silakan. Tapi bagi saya ngapain sih orang agama lain puasa kita cover gitu. Kalau bagi saya nggak perlu itu. Bagi saya lah ya. Tapi kita tutup tahun, kita selesaikan, kita bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Loh, nggak ada amin. Thank you sudah disertai sepanjang tahun ini. Kasih perpuluhan lah buat Tuhan. Doa puasa itu 40 hari kan perpuluhan, 366. Ya, perpuluhan untuk nggak makan. Sudah perpuluhan waktu, udah perpuluhan duit, sekarang perpuluhan gak makan. Katakan amin. Ya, yang mau bilang yes. Kita minta penyertaan Tuhan di tahun 2025. Kita ngeri.
Apa yang terjadi ramalan jelek semua. Tapi yakin dengan doa puasa kita akan tahu. Percayalah esok hari lebih baik. Yang bisa nyanyi. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Yakin Tuhan beri terbaik? Tolong Pak, tonnya mungkin diperbaiki. Mungkin nanti kita nyanyi lagu ini ya. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Yes. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Amin. Kalau Anda gak puasa, saya gak jamin lagu ini akan terjadi. Benar. Gak jamin saya. Tapi kalau Anda sudah doa puasa, saya percaya lagu ini akan terwujud, digenapi. Ambil puasa ya, bangun pagi, jangan makan, mulai 22 sampai 31 Desember. Kalau pemula belajar sampai jam 12 siang. Jangan bilang, oh gampang, jam 12 siang. Aku loh sarapannya jam 1 Pak. Ya wes, cobaan. Besok pagi jam 8 dia telepon saya. Pak bener Pak Samiki, Pak Gembala ini bener. Loh apa? Aku saiki jam 8 wis semaput. Loh apa? Kepingin mangan. Laper. Nah, angel kan? Susah kan? Menyiksa diri dengan puasa. Kok gak ada amin? Setuju? Setuju? Yang mau puasa tepuk tangan. Yang mau puasa tepuk tangan. Ayo. Jangan bilang, aduh saya lemes Pak. Yo kabeh poso lemes. Orang agama lain itu saya akui hebat. Anak kecil-kecil puasa semua. Ini manja saudaraku. Kon puasa sakit emah Pak, sakit emah. Oh, kamu lek puasa sakit emahmu sembuh. Amin. Bapak-bapak lu lek malam sakit emahnya kumat. Ma. Ngerti ya? Gak ngerti ya wis lain kali ngerti. Cok diterang nang kene akerek cilik ya. Opo Pak Mang iku Pak? Saudara-saudaraku, ayo baca ya. Mazmur, kita menyiksa diri dengan berpuasa. Mazmur 35 ayat 13. Ayo baca. Mazmur 35 ayat 13. 2, 3. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku muncul doanya setelah puasa. Satu ayat lagi. Mazmur 69 ayat 11. Ayo baca. Mazmur 69 ayat 11. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Jadi jangan bilang ngawur-ngawur Pak Sam iki opo ae. Loh, ada ayatnya. Saya enggak ngawur. Mazmur 69 ayat 11. 2, 3. Aku meremukkan diriku dengan puasa. Tetapi itu pun menjadi, ayo kita remukkan tempayan ini. Dengan apa? Pemain musik naik singer. Saya yakin orang puasa pasti sehat. Amin. Tahu nggak binatang buas? Saya pernah lihat di dunia animal planet animal. Harimau itu kalau terluka infeksi dan tidak ada hospital. Wah, madeni, masuk macane teko. Dokter, saya infeksi. Iku lak macane menungso, Saudara. Pura-pura jadi macan. Tidak ada antibiotik. Caranya gimana? Natural. Alami, dia bisa sembuh caranya gimana? Dia nggak makan. Dia pergi ke sungai, di situ dia cuma minum. Berapa hari? Infeksinya Saudara yang puasa, saya yakin penyakit apapun sembuh lewat puasa ini, amin. Apa penyakitan? Soalnya kini mangan terus, makan terus, penyakitnya tambah numpuk. Yang siap puasa bilang, Tuhan saya mau. Angkat tangan, saya mau Tuhan. Nanti Jumat pembukaan ya, saya akan pimpin ibadah doa puasa jam 11.
di Gereja Wijaya Kusuma. Saya harap saudara ya ikut, yang nggak bisa ya di rumah aja, di rumah. Bangun pagi jangan makan, jangan minum, jangan lupa gosok gigi. Karena tetap kerja, tetap sekolah. Bukan doa puasa lu kita di rumah murung, cemberut. Apa kau cemberut? Puasa, aku puasa. Waduh, Anda gak dapat upah nanti. Minyaki rambutmu. Jangan orang tahu kamu sedang berpuasa. Jangan larang, jangan makan di sini. Aku, lu kenapa? Aku puasa. Lu ngapain? Baban wong mangan, wong apa? Saudara puasa. Katakan amin. Nanti saudara akan lihat tahun depan, tahun yang hebat buat kita. Tahun sukses buat kita. Tahun kemenangan buat kita. Percayalah esok hari lebih baik. Katakan. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Sekali lagi. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Dan yang dari atas pujian ini kita mau bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, janji Tuhan kekuatan hidupku. Katakan, takkan goyah, Kau selalu sertaku. Tuhan ada, yes, dan menolongku. Sekali lagi, percayalah. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri. Mari angkat tangan saudara yang percaya, katakan, jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji Dia pasti menyertai. Menurut ramalan tahun depan akan ada pandemi lebih hebat dari COVID. Ramalan apapun boleh kita dengar, gak usah takut, ada Tuhan menyertai kita, amin. Gak usah takut saudara, jangan takut. Percayalah esok hari lebih baik. Percayalah Tuhan beri. Taruh tangan di dada. Jangan takut. Jangan takut dengan apa yang terjadi. Tuhan janji, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lakukan hal yang tidak lazim. Tuhan, aku mencintai Kau. Yes, ku cinta Kau Yesus, ku yang mau lebih dalam, mari angkat tangan saudara. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
haleluya, 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 haleluya. Saya mau berdoa. Yang sakit, ada yang sakit malam ini, angkat tangan kanan ke atas, lambaikan, Tuhan, aku sakit. Taruh tangan kiri di dada saudara. Taruh tangan kiri di bagian tubuhmu yang sakit. Tumpangkan tangan. Kalau lebih dari satu, taruh tangan di atas kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, 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 Engkau lihat tangan-tangan kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Ada mujizat malam ini. Ada kesembuhan malam ini. Ada pemulihan malam ini. Di dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Aku sembuh, sembuh, sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi. Janji. Aku mau Tuhan lakukan yang tidak lazim bagi Engkau. Segala yang ada. Terima kasih. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Katakan deeper in love, deeper in love, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than Pak PDL Surya berdoa. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh how I love you Lord. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Sekali lagi angkat tangan saudara. Ku haleluya, haleluya, haleluya. Siapa? Coba katakan, kita berdiri, kita berdiri. Aku tresno. Yes, katakan. Aku tresno Yesus. Tresno, tresno. Yes, tresno. Waktu tresno kujer, pertama ngejer itu yang kanan, ngejer yang kedua jadi tresno kujer kiri, ro. Ya waktu jeru itu kita goyangnya gini, jeru gitu ya, goyang dikit, banyak goyang itu sehat, pencernaannya lancar, ke belakangnya langsung saudara. Banyak orang ke belakang susah kan, minum fiber terus setiap malam. Saya bilang kurang gerak. Tresnoku. Ayo nyanyi. Katakan. Ceru banget. Tresnoku. Ayo. Ceru banget. Saudara, ono sing kaku, sing goyang dah sing ini. Badannya, lihat contoh saya. Tresnoku. Ayo nyanyi. Lihat. Ceru banget. Tresnoku. Nyanyi. Yes. Ceru. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Aku tresno Yesus. Ceru banget. Aku tresno Yesus. Ceru banget. Tresnoku. Ayo goyang. Goyang. Ceru banget. Tresnoku. Yes. Sekali lagi, ayo silakan. Ceru banget. Kata. Ceru. Sekali lagi semua. Ceru. Sekali lagi, belum semua. Ceru. Belum terus. Ceru. Ojo kesusu mandek, aku ngenteni kabeh goyang. Jangan dimandekan. 2, 3. Tresnoku. Ayo nyanyi. Ceru.
tresnoku jero nyanyi jero banget jero ayo semua tangan jero banget silakan haleluya